Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Secara singkat saja, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu membahas tentang syariat, tariqah, dan hakikah. Orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus melalui 3 tahap. Yang pertama disebut syariat, yang kedua disebut tariqah, dan yang ketiga disebut hakikah. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya menjelaskan bahwasanya setiap sesuatu, kata Imam Ghazali, setiap sesuatu pasti mempunyai awal paling kecil, awal paling dasar, dan juga mempunyai akhir sebagai puncak daripada sesuatu tersebut. Dari itu orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, awal permulaannya adalah syariat, lalu tariqat, dan nanti kita akan memetik hasilnya yang disebut dengan hakikat atau makrifat. Yang disebut dengan makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, apakah syariat tersebut? Apakah tariqah tersebut? Dan apakah hakikah tersebut? Di sini Imam As-Sawi dalam kitab Marakin Ubudiyahnya yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwasanya syariat adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang diwahyukan secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Itu syariat. Sedangkan tariqah adalah pelaksanaan daripada syariat-syariat tersebut disertai dengan tajalli, disertai dengan takhalli dan tahalli. Dan buahnya kita akan dapat mengetahui ilmu yang mana ilmu tersebut tidak akan kita dapat kecuali pengajaran langsung, dengan pengajaran langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu disebut syariat. Itu adalah yang itu disebut itu disebut hakikah, bukan syariat, disebut hakikah. Dengan hakikah tersebut kita akan tahu pada rahasia daripada apa yang kita lihat. Kita akan mengetahui daripada rahasia apa yang kita lakukan. Jadi rahasia solat dan semua yang kita lakukan daripada semua ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes. Dalam kitab Salalimul Fudala, Imam Nawawi Bantan menjelaskan bahwasanya syariat itu adalah suatu atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilaksanakan oleh kalangan semua masyarakat, kalangan umum, semua orang-orang yang menjalankan syariat, tanpa didasari tanpa melalui mujahadah, melalui syarat-syarat atau tariqah, syarat-syarat bagaimana sekiranya ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu disebut tariqah. Dan buah daripada pelaksanaan tersebut ya hakikah. Dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kepada Allah wa yu'allimukumullah. Takutlah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian semua. Artinya, ketika orang sudah menyelam melaksanakan tariqah dengan sungguh-sungguh, maka dia akan sampai pada yang namanya hakikah, akan mengetahui rahasia-rahasia daripada apa yang dikerjakan oleh sang salik tersebut. Dan itu disebut tariqah. Itu disebut hakikah. Makanya orang kalau ingin mendapatkan hakikah, pengen sampai pada tahapan hakikah, pengen mendapatkan ilmu-ilmu langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala,
pengen tahu daripada apa setiap rahasia yang kita kerjakan, pengen bisa memandang semuanya bijamali mulkillahi ta'ala, maka kita harus mendapatkan thariqah, harus melaksanakan thariqah, membersihkan hati. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan disampaikan, tidak akan diberikan pada hati-hati yang kotor. Karena ada ilmu nurun, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu berupa cahaya. Sebagaimana cahaya itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hati-hati yang kotor. Pembersihan hati tersebut dilaksanakan melalui thariqah. Yes. Satu contoh syariat dan thariqah. Dalam masalah salat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqimus shalah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Kerjakanlah salat. Sungguhnya salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin dan diberi waktu khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perintah itu kita melaksanakan salat 5 waktu, dimulai dari maghrib, terus isya, subuh, zuhur dan lain dan asar. Kita laksanakan lengkap dengan syarat dan rukunnya. Jadi kita melaksanakan salat lengkap dengan syarat dan rukunnya. Melaksanakannya kita kepada salat lengkap dengan syarat dan rukunnya, itu pelaksanaan dari segi syariat. Sehingga ketika orang melaksanakan itu dari syariat tidak mempunyai tanggungan. Ketika orang sudah salat, syarat rukunnya sudah sah secara syariat, maka dia tidak mempunyai tanggungan secara syariat, tidak mempunyai hutang. Namun ketika pengen taqarrub benar pada Allah Subhanahu wa taala, pengen bersungguh-sungguh pengen sampai pada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya melaksanakan syariat tapi melaksanakan dengan thariqahnya. Hanya bagaimana sekiranya salat yang kita kerjakan, sekiranya ibadah yang kita laksanakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membuat kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Imam Nawawi juga menjelaskan di dalam kitab Sulamat Taufiqnya, menjelaskan masalah thariqah, bagaimana sekiranya salat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk salat kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama harus khusyuk, harus ikhlas. Jadi kita salat harus ikhlas. Apa ikhlas? Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan bukan karena tamak pada pahala di dalam surga, la lit-tama'i fi thawabi fil jannah wala lil harabi fil wala lil khauf an liqabih, bukan karena takut pada siksa dan bukan karena lari daripada neraka. Akan tetapi kita salat murni karena kita sadar bahwasanya kita hamba yang wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sang khaliq, seorang dan maha pencipta yang emang sewajibnya seharusnya kita sembah. Jadi bukan karena pahala dan lain-lain. Itu ikhlas. Tahap-tahapannya ikhlas. Jadi kita mengerjakan ibadah harus murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua kata Imam Ghazali, kata Imam Nawawi dalam kitabnya, orang ketika salatnya pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus hati-hati dalam apa yang sekiranya masuk pada perutnya, apa yang sekiranya dia pakai. Jadi harus murni halal, hati-hati dalam apa yang dia makan, hati-hati dengan apa yang dia pakai. Jangan sampai yang dia makan ada sesuatu yang haram, jangan sampai yang dia pakai ada sesuatu yang haram, karena itu bisa berakibat pada takrufnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berarti pada diterimanya salat kita oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Imam Sahal menjelaskan dalam satu makalahnya, kata Imam Sahal, "Man lam yakun mat'amuhu min halal." Barang siapa yang makanannya bukan dari suatu yang halal. Kata Imam Sahal, barang siapa yang makanannya bukan dari suatu yang halal, lam yukshab an qalbihi hijabun. Jadi kalau makanannya bukan yang halal, lam yukshab an qalbihi hijabun, maka hatinya tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'uhu salatuh, salatnya tidak berguna lah, hanya menghilangkan kewajiban salat. Dari segi syariat, salat tersebut menghilangkan kewajiban, namun tidak ada pahala yang kita petik, tidak bisa kita taqarrub dengan pada Allah Subhanahu dengan salat yang seperti itu.
karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali Asy-Syadzili juga menjelaskan, barang siapa yang memakan suatu yang halal, kata Imam Ali Asy-Syadzili, barang siapa yang makan suatu yang halal, man akalal halal lana qalbu wa raqqah wa narah. Barang siapa yang makan suatu yang halal, barang siapa yang makanannya halal, dijaga benar makanannya, takut ada suatu yang haram yang masuk pada perutnya, maka hatinya akan lemes. Waraqqah, tunduk hatinya. Wanarah, dan hatinya akan bercahaya. Dan ketika orang tersebut makan sesuatu yang haram, sesuatu yang halal, ya, wa hujiba an hadratillahi ta'ala, dan lam yuhjab an hadratillahi ta'ala, tidak akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang makan, ya, orang yang makanannya selalu dijaga dari sesuatu yang haram, makanannya sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang syubhat, tapi sesuatu yang pasti halal. Kalau tidak pasti halal, kita tidak akan memakan. Makanya banyak ulama-ulama terdahulu sampai masak sendiri, banyak yang tidak mau beli, ada yang nanam sendiri. Seperti ada di Banten yang saya tahu, ada dikenal dengan Abu Yaum Fashir. Abu Yaum Fashir itu kalau makanannya semuanya pasti hasil daripada tanaman di beliau sendiri, tanpa membeli. Pakaiannya demikian. Jadi saking hati-hatinya dalam suatu yang sekiranya takut terjerumus pada suatu yang haram, saking hati-hatinya. Lah, orang yang selamat dari suatu yang haram tidak akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam suatu hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang salat, fi thawbihi asyru darahim, di dalam bajunya ada 10 dirham, wa fiha dirhamun min haramin, di antara 10 dirham tersebut ada 1 dirham yang haram, lam tuqbal lahu salatuh, maka salat orang tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang salat di bajunya, pakaiannya ada dirham, kalau di sini mungkin uang, ada uang 10 ribu lah, atau 10 ribu, seribuan semua di saku kita, dan di antara 1000 dari uang tersebut ada yang haram, maka karena suatu yang haram tersebut, 1000 yang haram tersebut, lam tuqbal lahu salatu, salatnya tidak diterima. Ya, kalau secara syariat sah. Kita tidak mempunyai tanggungan, tidak mempunyai hutang, karena kita sudah melaksanakan. Namun tidak bisa diandalkan, tidak ada yang bisa kita petik kelak untuk tidak ada pahala yang bisa kita harapkan, karena ya itunya yang haram. Karena ada sesuatu yang haram yang melekat pada baju kita lah. Itu pada baju. Begitu juga pada makanan. Jadi harus sangat-sangat menjaga, itu termasuk thariqah, sangat-sangat menjaga pada rezeki, pada yang melekat pada baju kita, pada yang masuk pada perut kita, kita harus sangat-sangat menjaga, jangan sampai ada yang haram. Karena itu bisa berakibat pada ibadah kita. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, untuk salat kita bisa diterima, untuk salat kita bisa diterima benar, bisa diandalkan kelak, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa membuat kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa membuat kita sampai pada maqam waliullah, maqam tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus khusyuk dalam melaksanakan salatnya. Makanya ulama mengatakan khusyuk itu khudurul qalb, itu ruhus shalah, ruhul ibadah. Hadirnya hati, khusyuknya kita dalam beribadah, itu adalah roh daripada ibadah kita. Sehingga kalau kita solat tanpa khusyuk, ya ibaratkan orang tanpa roh. Jadi tidak berguna, akhirnya tak guna. Kan demikian. Yes. Jadi harus khusyuk. Maka dari itu Imam Ghazali, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam suatu hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi, ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitabnya,
Man lam tanha salatahu 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Imam Ghazali, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam tanha salatahu 'anil fahsya'i wal munkar, barang siapa yang salatnya tidak bisa mencegah dirinya daripada perbuatan keji, perbuatan kemungkaran, lam yasdad minallahi illa bu'dan, maka tidak akan tambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang salat, ya, orang yang salat namun hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang kewajibannya. Namun karena hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, bukan tambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi bisa jadi tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wes. Juga diriwayatkan oleh Imam Hasan di sini. Imam Hasan dalam maqalahnya berkata, kullu salatin, ya. Kullu salatin, setiap salat katanya, la yakhduru fiha al-qalb, yang tidak hadir di situ hatinya, ya. Yang tidak hadir hatinya di situ, fahiya ilal uqubati asra. Barang siapa yang salat, kata Imam Hasan, barang siapa yang salat namun hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang salat seperti itu, selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih cepat baginya siksa. Lebih cepat baginya siksa. Yes. Imam Ghazali juga menjelaskan pada hadis tadi. Katanya tadi orang yang solat kepada Allah, orang yang solat dan tidak mencegah pada kebaikan, tidak mencegah pada kemungkaran, pada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar, itu tidak menambahkan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi menambahkan kita tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat seperti apa? Seperti itu. Kata Imam Ghazali dijelaskan, salatnya orang yang tidak mencegah kepada orang perbuatan mungkar dan perbuatan keji, yaitu salatnya orang yang lupa. Wa salatul ghafil lam tanhah 'anil fahsya'i wal munkar. Salatnya orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa mencegah, salat tersebut tidak akan bisa mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Ya, demikian yang dicontohkan oleh Imam Nawawi. Jadi salat secara syariat jelas perintahnya, aqimis shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat kita kerjakan. Di samping kita melaksanakan syariat, kita harus sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Bagaimana sekiranya syariat, bagaimana sekiranya apa yang kita kerjakan dapat berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sampai pada makam-makam tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Haddad menjelaskan, bahwasanya, kata Imam Haddad, Islam murni pengamalan. Islam adalah murni pengamalan. Sedangkan iman murni keyakinan, kata Imam Haddad. Islam itu murni pengamalan. Kalau Islam itu murni pengamalan, iman murni adalah keyakinan. Sehingga kalau Islam, ya, bagi siapa yang Islam dan iman itu meresap di hatinya, gabungan daripada keduanya yang sangat kokoh, maka disitulah ihsan. Dia akan mendapatkan yang namanya ihsan. Apa ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Jadi kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita. Kalau sudah iman meresap, iman sangat dalam di hati kita, syariat iman kita tekuni, tidak ada satupun yang pernah kita tinggal. Sunnahnya, kewajibannya, apa yang sekiranya ada di syariat, tidak pernah satupun kita tinggal. Semuanya kita kerjakan. Imannya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ akan timbul yang namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Yes. Artinya ini seperti itu. Dari Imam Malik, ya. Dari Imam Malik menyatakan, makalah daripada Imam Malik, kutipan daripada Imam Malik menyatakan, man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Jadi kata Imam Malik, man amila, barang siapa yang mengamalkan bima alima, pada suatu yang dia ketahui, warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Man amila,
Jadi barang siapa yang melakukan, di sini Imam Malik menyatakan man amilah, ini adalah syariat, pengamalan. Bima alimah, dengan suatu yang dia ketahui, artinya apa ya? Pengamalan dengan sungguh-sungguh. Jadi ditempatkan amilah ini adalah tariqah. Alimallahu warathahullahu ilma ma lam ya'lam, ini sebut hakikah. Jadi orang ketika mengamalkan syariat dan bersungguh-sungguh dengan tahalli wa takhalli, jadi sungguh-sungguh melaksanakan syarat-syarat bagaimana sekiranya ibadah yang dia kerjakan sekiranya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh semuanya ditinggalkan apa yang sekiranya dapat mencegah pada diterimanya salat, makan sudah hati-hati, pokoknya dia wara dan khusyuk, pokoknya semuanya tariqah dikerjakan, maka alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikan ilmu ya, yang mana ilmu tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Jadi rahasia di balik semua pengamalannya akan dibuka hijabnya bagi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes. Jadi intinya hakikat tidak akan bisa diraih tanpa syariat. Artinya kalau ada orang pengen sampai ke tahapan hakikah, ada orang pengen sampai pada tahapan hakikah tanpa melaksanakan syariat, di mana mau? Gak akan pernah ada yang seperti itu. Jadi kalau orang memang pengen sampai kepada tahapan makam tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pengen sampai pada makam hakikah, pengen sampai pada makam ma'rifah, maka harus melalui syariat. Harus melalui syariat. Dan syariat pun begitu, syariat kosong melempeng, tidak ada isinya apa-apa, kosong melempeng apabila syariat tersebut tanpa hakikah, sebagaimana yang tadi dijelaskan. Yes. Ya. Dan untuk mendapatkan hakikah tersebut, untuk mendapatkan hakikah tadi, tiada lain kita harus melalui cara mujahadah yang khusus, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan syariah, yang itu disebut tariqah. Okeylah pemirsa Umariyah yang saya hormati, itu yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau misalnya yang saya jelaskan tadi, semoga Anda semua bisa dapat memahami pada apa yang saya jelaskan tadi. Amin Allahumma amin. Ya, di sini saya juga menambahkan penjelasan dari guru saya, ya. Syekh Nawawi Sidagiri, diambil daripada kitabnya Al-Ma'man min ad-Dhalal. Beliau menyatakan idza akala as-sha'im thumma idza akala as-sha'im amdan, apabila orang yang berpuasa sengaja makan, maka batalah shaumuhu fi syariah, maka puasanya batal. Dari segi syariat puasanya batal. Artinya ketika orang berpuasa ya makan, secara syariat batal. Namun ketika orang berpuasa namun pekerjaannya selalu ghibah, merasani orang, pekerjaannya tetap suatu yang dilarang oleh Allah dia kerjakan, maka batal salatnya, batal puasanya min haitsu tariqah, dari segi tariqah. Artinya melempeng wis, tidak ada pahala yang kita dapatkan, tidak ada pahala yang kita bisa ambil daripada puasa kita. Tidak bisa puasa kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita puasa namun puasa kita tetap melaksanakan suatu, dalam keadaan kita berpuasa tetap kita melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanannya tetap tidak dijaga, omongannya tetap tidak dijaga, pandangannya selalu pandangan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, senang berjalan ke suatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia puasa, tidak akan sampai pada makam-makam tariqah orang seperti itu, pada makam-makam hakikah orang seperti itu. Kenapa? Karena tidak melaksanakan tariqah dalam puasanya. Yes. Adapun hakikah idza akala shaim, ya, apabila yang shaim tersebut, kata Syekh Nawawi di sini, apabila shaim tersebut dalam keadaan berpuasa, di hatinya terbesit suatu selain Allah Subhanahu wa taala,
Jadi puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka batal puasanya min haisil haqiqah. Jadi dia tidak akan mendapatkan rahasia-rahasia daripada puasa yang dia kerjakan. Ya, tidak akan mendapatkan rahasia-rahasia daripada puasa. Apa rahasia yang ada di balik puasa tersebut? Apa rahasia yang ada di balik ibadah yang kita kerjakan tersebut? Kita tidak akan mengetahui. Kenapa? Karena kita hanya melaksanakan syariat saja, untuk thariqah tidak kita kerjakan, maka mustahil kita sampai pada makam-makam thariqah. Apalagi makam-makam ma'rifah, mustahil. Yes. Ya, itu mungkin sebagian yang dapat saya sampaikan. Jadi semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berfaedah bagi pemirsa Umariyah semuanya. Dapat berfaedah, bisa kita ambil faedah sehingga kita bisa mengamalkan ibadah dengan sungguh-sungguh. Bisa kita untuk takarrub beneran kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.